Jangan lupa klik subscribe dulu ya, gratis kok. Klik like dan share jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada event jalan-jalan kali ini Ahmad Bushri mau ngajak teman-teman untuk singgah di beberapa tempat yang sangat baik ya, agar kita bisa ingat sama kematian ya. Kita mau coba ke beberapa makam wali untuk ziarah ya. Jadi mudah-mudahan nanti akan ada manfaatnya buat kita semua, karena ini perjalanan panjang dan akan kemungkinan nyampainya mungkin bisa malam ya. Nah, oke teman-teman, jadi mohon maaf karena nyampainya sangat malam. Akhirnya perjalanan menuju Sunan Bayat kita lanjutkan pada pagi harinya ya, karena kami harus istirahat. Dan ini kita sudah melakukan perjalanan, dan ini masih jam 4 ya, baru subuh. Kita langsung masuk ke lokasi pemakaman ya. Lokasi pemakaman di Sunan Pandanaran seperti itu. Dan kita sebelum masuk kita harus memasuki pintu karena ini ya penyemprotan desinfektan, karena memang pada saat ini adalah masa dimana pandemi ada seperti itu ya. Ya alhamdulillahnya sih kita masih bisa masuk seperti itu. Dan kalian bisa lihat ya, meskipun ini sangat di pagi hari banget dan kita baru kelar sholat subuh, ini ternyata pedagangnya masih buka ya, sudah buka, lebih tepatnya sudah buka. Dan di sini kalian bakal ditawari ojek. Nah, buat ibu-ibu atau emak-emak atau bude-bude yang mungkin kakinya udah nggak kuat naik, ya disarankan naik ke ojek. Cuman kalau misalkan kalian masih kuat, ya mending jalan kaki. Dan ini adalah protokol ya, protokol kesehatannya yang harus dijaga. Jadi kita harus tetap pakai masker seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini adalah taman ya sebelum kita memasuki area pemakaman dari Sunan Pandanaran seperti itu ya. Nah, dan ini adalah gerbangnya, gerbang menuju anak tangga, di mana setelah gerbang ini adalah terdapat beberapa anak tangga yang harus kita lalui seperti itu ya. Lumayan lah karena pagi-pagi sekali, jadi kita bisa sedikit olahraga ya. Nah, seperti itu. Cuman menurut keterangan dari pengunjung yang saya tanyai, di orang-orang tua ya terlebih, itu katanya sih ya gimana Mas ya, capek, tapi ya alhamdulillah bisa nyampe ke sini, mungkin barokahnya daripada wali seperti itu. Jadi meskipun kakinya sakit, dengkulnya sakit, dia masih tetap bisa ke atas seperti itu ya. Nah, buat kaum muda masa kalah sama emak-emak, ibu-ibu, bude-bude, mbah-mbah yang bisa nyampe sana seperti itu ya. Mungkin memang beberapa ada yang ngojek, tapi banyak juga yang jalan kaki sampai ke atas. Oke, dan ini adalah kawasan makamnya, dan kita sudah di ini ya, di bagian atas masih ada gerbang lagi. Seperti yang kita ketahui, ini adalah terdapat beberapa gerbang ya. Ada gerbang utama, dilanjutkan dengan gerbang-gerbang berikutnya, dan kita coba masuk ini ya. Kita masuk, kita lewati lorong ini bersama para jemaah yang lain seperti ini. Karena ini masih subuh ya, udaranya sangat dingin karena ini di pegunungan juga, di bukit ya, di bukit. Nah, ini adalah masjid itu masih nyala dan maksud saya lampunya seperti itu. Oke, mari kita tengok. Ini adalah susunan dari karyawan ya, karyawan pengurus makam Sunan Pandanaran seperti itu. Oke, kalian bisa baca sendiri nanti kalau misalkan kesini, atau kalian bisa screenshot langsung video ini dan kalian bisa baca ya, seperti itu. Karena kita tidak punya banyak waktu, kita masuk langsung aja ke lorong berikutnya, kita masukin
seperti itu. Dan ini kayak seperti ada apa ya, prasasti atau apa ini ya, ya kayak itulah pokoknya. Ini gelap ya teman-teman, mohon maaf kalau misalkan tidak begitu kelihatan ya. Nah oke, kita memasuki area penyemprotan desinfektan lagi. Ini yang kedua ya. Tadi pertama di bawah, ini yang kedua. Kalau misalkan kalian tahu di Sunan Muria, Sunan Muria itu tinggi banget ya. Kalau di Sunan Bayat mungkin 1:4 dari Sunan Muria, maksud saya di Sunan Muria. Oke, kita melewati pengecekan suhu seperti ini. Untuk pengecekan suhu memang kurang maksimal karena mengingat banyaknya pengunjung mungkin ya. Jadi ya enggak tahulah, yang penting protokol kesehatan tetap jalan. Seperti itu. Oke, kita memasuki area makam. Ke makam seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin bawa uang receh atau bawa uang lebih atau bahkan uang yang banyak sekedar untuk diniatkan menyumbang ya, atau sedekah ya, sedekah seperti itu, barangkali nanti uang teman-teman dibuat pembangunan dan qadarullah kalian mungkin tidak ada umur ya, misalkan, semoga tidak ya, semoga panjang umur. Yang jelas ini sodakoh. Kalau misalkan dibuat pembangunan yang positif seperti ini, meskipun kalian sudah meninggal dunia, maka amal kalian tetap jalan ya, selagi bangunan itu masih ada, meskipun kalian sudah tidak ada, seperti itu. Oke, dan kita memasuki lorong lagi. Ini ada lorong kecil yang kita harus menunduk melewatinya. Dan ini adalah sudah masuk di makam-makam ya, namun bukan makam utama. Seperti ini. Masya Allah ya, kalau wali itu ya selalu membawa kedamaian seperti itu. Dan ini ada lagi ya, seperti gerbang, namanya Gapura 4 Panemut, seperti itu ya, Gapura 4 Panemut. Kita harus masuk. Nah, seperti ini nuansa dari kerajaan-kerajaan masa lalunya masih ada ya. Kalian bisa tengok gapuranya barusan dan susunan batunya. Ya, meskipun ini gelap ya, tapi insya Allah kalian masih bisa lihat. Dan kalian bisa amati juga, ini ada gapura lagi. Ini ada gapura lagi, Gapura 5 Pamuncar namanya ya, Gapura 5 Pamuncar, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat struktur dari batunya dan susunan dari gapuranya seperti ini. Masih kental banget, masih apa ya, dari lama ya. Nah, kalian bisa lihat itu struktur batunya seperti itu. Nah, kita masuk, dan ini adalah Sorosilah Susuhunan apa ini? Intembayat, Sunan Tembayat atau apa yang barusan kehalang lampu. Oke, seperti itu. Jadi yang harus kalian tahu adalah Sunan Bayat atau nama lain Pangeran Mangkubumi Susuhunan Tembayat Sunan Pandanaran II atau Wahyu Widayat adalah tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat serta cerita-cerita lisan. Ia terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran awal agama Islam di Jawa. Ya, meskipun secara tradisional tidak termasuk sebagai wali songo. Makamnya terletak di perbukitan atau orang-orang yang bilang Gunung Jabal Kat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, dan masih ramai diziarahi oleh orang hingga sekarang. Dari sana pula konon ia menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat di wilayah Mataram. Tokoh ini dianggap hidup pada masa Kesultanan Demak, yaitu pada abad ke-16. Terdapat paling tidak 4 versi mengenai asal-usulnya. Akan tetapi, semua sepakat bahwa ia adalah putra dari Ki Ageng Pandan Arang, Bupati pertama Semarang. Sepeninggal Ki Ageng Pandan Arang ya, putranya Pangeran Mangkubumi menggantikannya sebagai Bupati Semarang yang kedua. Alkisah, ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam kepada seperti halnya mendiang ayahnya.
Namun lama-kelamaan terjadilah perubahan. Ia yang dulunya sangat baik menjadi semakin pudar. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan. Begitu pula mengenai perawatan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Sultan Demak Bintara yang mengetahui hal ini lalu mengutus Sunan Kalijaga dari Kadilangu Demak untuk menyadarkannya. Terdapat variasi cerita menurut beberapa babat tentang bagaimana Sunan Kalijaga menyadarkan sang bupati. Namun pada akhirnya sang bupati menyadari kelalaiannya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan duniawi dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah ke selatan, entah karena diperintah Sultan Demak Bintara ataupun atas kemauan sendiri yang sumber-sumber saling berbeda variasi, dengan didampingi oleh istrinya melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Sela Geringging, dan Wedi. Menurut suatu babat, konon sang pangeran inilah yang memberi nama-nama tempat itu. Ia lalu menetap di Tembayat hingga akhir hayatnya, yang sekarang bernama Bayat di Klaten ya, dan menyiarkan Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya, ia kemudian mampu meyakinkan mereka untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Nah, seperti itu ya teman-teman, saya rasa sudah sangat amat lengkap ya untuk ceritanya, meskipun nggak lengkap-lengkap amat. Dan kita sekarang sudah proses turun. Proses turun ini rada enak ya daripada proses untuk menanjak yang awal tadi, karena tidak begitu banyak membutuhkan tenaga seperti itu. Meski demikian, sepertinya orang-orang tua yang naik ke atas lalu turun itu mungkin lututnya akan berasa seperti bergetar seperti itu ya. Cuman ya nggak ada masalah karena hal itu sedikit tidak akan terasa berat, karena di sekelilingnya ini, di samping kanan dan samping kiri terdapat banyak penjual yang menjual berbagai jenis cenderamata dan oleh-oleh khas dari masyarakat setempat ya, seperti itu. Nah, sambil jalan juga sambil memanjakan mata, terlebih untuk cewek-cewek nih. Cewek-cewek kan lebih suka belanja ya, jadi ini adalah tempat yang tepat seperti itu. Jadi juga pastikan uang belanja kalian cukup seperti itu ya. Oke, ini ada berapa ya? Yang jelas untuk anak tangga ini banyak, cuman tidak sebanyak dari Sunan Muria, karena tidak bisa dijangkau lah oleh orang-orang yang mungkin lututnya sedang bermasalah seperti itu. Ya, kalau misalkan nenek-nenek atau mbah-mbah yang di sini saja sudah sanggup sampai yang di atas, ya masa anak muda kalah sama nenek-nenek seperti itu. Jadi harusnya lebih strong lagi ya. Oke, seperti itu. Jadi karena ini sudah proses turun dan kita coba langsung berangkat aja. Maksud saya dipercepat ya. Nah, oke teman-teman, ini taman yang tadi pas kita berangkat masih gelap dan penampakannya seperti ini. Kalau sudah terang seperti ini ya, bagus. Oke, jadi kita lanjut proses pulang, dan ini toko-toko sudah pada buka. Pak, sudah rame ya, lebih rame daripada pas kita berangkat jam 4 tadi. Jam 4 ya kita naik seperti itu. Dan kita coba keluar dari sini ya. Oke,
Nah, para jemaah yang lain sudah pada berdatangan ketika kita turun. Jadi biar kita lebih khusyuk ya, kita berangkat pagi-pagi sebelum jemaah yang lain datang. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah singgah. Sekian dari Ahmad Busri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe ya.